Sendok mana? Sendok. Nah, aku pakai bahasa Inggris, aku bilang spoon, spoon. Terus dia baru kayak, oh, sudu. Culture Shock in Malaysia Part 3. Malaysia, one of the biggest culture shocks was they put it in your dessert. And that was super strange for us. Ini tuh a whole new world banget buat aku. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya dan selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini Sari menemukan beberapa culture shock ataupun yang membuat dia terkejut karena benda ini ataupun hal ini ataupun bahasa ini daripada negaranya. Spesialnya dekat video ini itu culture shock bukan hanya daripada Indonesia sahaja, tapi daripada negara Jepun dan juga Eropa. Kira-kira apa tuh ya yang baru diorang jumpa start mereka datang ke Malaysia? Tak pernah jumpa lagi dekat negara dia macam ni. Buat korang yang penasaran, tengok video ini sampai akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Ting ting. Oke, mari langsung ke videonya teman-teman. Cuk. Mari kita kembali bercerita karena filternya sudah on. Jadi cerita ini kembali lagi pas pertama kali aku pindah ke KL ya, pertama kali pindah ke Malaysia. Jadi waktu itu aku sama temanku lagi makan di Mama. As what you guys know, I love Mama karena Mama itu kayak Indian Muslim restaurant yang jualan makanan yang porsinya lumayan oke, tapi harga itu murah sesuai lah sama kantong anak kuliah gitu kan. Oke. Nah, temanku ini Indonesia juga dan kami intake-nya sama, jadi kami kayak pertama kali tuh di sana kan. Jadi pas mau makan sendoknya tuh nggak ada di meja tuh nggak ada sama sekali spoon at all, no spoon at all in the table, oke? Jadi dengan pengertian kayak bahasa Melayu sama bahasa Indonesia kan nggak jauh-jauh amat. Jadi I see a lot of people there juga pakainya bahasa Melayu gitu kan di Mama. Jadi aku bilang dong sama anehnya, maksudnya abang tuh dipanggilnya aneh kayak Indian words for bang gitu, aneh gitu. Nih, saya nak sendok satu. Jadi ya temanku kan juga orang Indonesia yang baru pindah kan. Jadi kami berdua merasa nggak ada yang aneh dong. Terus aneh tuh kayak apa? Sendok. Terus aku kayak bilang lagi, bang, aku mau sendok satu. Nih, sendok satu. Sendok mana? Sendok. Lepas tuh dia masih bingung tuh. Terus setelah kayak kami bertukar diskusi kayak sendok, beberapa kali kayak 3 kali gitu ya. Habis itu baru aku menyerah kan, aku pakai bahasa Inggris saja. Aku tuh awalnya kirain abangnya tuh gak jelas dengarnya gitu, makanya aku ulang sampai 3 kali. Terus aku menyerah, aku pakai bahasa Inggris, aku bilang spoon. Baru kayak, oh sudu. Oke, sudu ya di Malaysia. Ketika itu aku merasa kayak aku bodoh sekali gitu. I know that kayak should have used English instead, tapi karena di Mama itu biasanya orang pakai bahasa Melayu gitu, jadi aku kayak sosok gitu, sendok satu. Ternyata di sini namanya sudu. Kalian mau tahu apa bahasa Melayunya garpu? Garfu. That's all, thank you. Oh, ada lagi nih. Terus pernah juga sekali aku minta straw. Jadi di tempat daerah aku itu bilangnya pipet. Atau enggak bahasa Indonesia aslinya yang baku sedotan. Jadi aku tuh pernah tuh bungkus minuman terus aku mau minta straw. Jadi aku bilang pipet. Terus yang kayak nggak ngerti juga, astaga. Habis itu aku bilang lagi, oh sedotan. Terus itu aku nggak ngerti, pas aku pakai bahasa Inggris barulah dia ngerti. Ternyata di sini rata-rata orang bilangnya. Pas awal-awal pindah ke Malaysia, dia pikir bahasa Melayu sama bahasa Indonesia kan hampir sama kan. Tapi teman-teman, ada beberapa kata memang yang berbeza ataupun berbeda ya. Oke, kalau sendok itu di sini lain maknanya ya. Sendok itu yang besar itu. Nasib baik aneh tak bagi itu sendok ya untuk makan. Macam mana kalau itu sendok dikasih untuk makan, sama-sama terdiam?
Oh, bukan ini. Sendok di Indonesia, tapi di Malaysia dipanggil sudu. Kalau sendok itu yang besar itu, yang untuk sop macam itu. Dan juga kalau di Indonesia yang sendok itu adalah macam centong, centong. Oke. Satu lagi straw. Straw ya biasa di sini dipanggil. Kalau di Indonesia di Medan itu biasanya kita panggil pipet. Bahasa yang biasa juga orang gunakan itu adalah sedutan, penyedot, sedotan ya. Tapi kalau di Malaysia adalah straw. Oke? Nasib dia tak bagi sendok, kalau tak tanjat orang keliling. I am today so mampu jatuh. I am today years old. Baru I tahu kalau misalnya sendok dalam bahasa Malaysia adalah ni kan? Ni kan betul kan, yang besar ni. Yang untuk cedok lauk, untuk ambil lauk sama untuk ambil kuah kari biasanya. Ya ampun, it's okay. We learn something new, okay? Kita belajar. Even though I'm already 8 years in Malaysia, ada juga benda baru I belajar. Thank you. Hidup ini ada pengalaman, jadi itu yang membuat kita belajar setiap harinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagi ya. Malaysia, one of the biggest culture shocks was they put it in your dessert. Now that was super strange for us. Satu jagung. Nice, it's sweet, manis. You want to less sugar? Kurang manis. Oke, dia ini air jagung boleh manis jadi minuman ya. Biasanya mungkin dia pikir adalah sayur. Oh, did you? Oh, really? Nice to meet you. Thank you, terima kasih. So, from where I'm from, sweet corn, they call it jagung here, is a dish you have with roast dinner or savoury dishes. You have it in your dinners. You have it with salads. You never have it as a sweet thing. Trying it today as a drink. It's very strange at first, but it gets better. Oh wow, it's super good. Oh, good. Super sedap. It's actually, the sweet corn is actually quite subtle, but it's actually very sweet. Let me tell you, it's good. You know what? For RM3, RM3 is a good price, especially on the riverside. Dari kepahaman yang Sari boleh explain itu, dia merasa pelik kenapa jagung ini dijadikan air jagung macam minuman ya, jadi manis macam itu, disebabkan biasanya dia makan itu adalah jagung adalah sayur macam di dalam satu makanan malam, di dalam campuran salad. Tapi di Malaysia dia boleh jumpai jagung itu boleh dijadikan air minuman manis. Dia belum jumpa lagi macam-macam jagung ya kan. Jagung boleh dibuat dessert, boleh dibuat bubur jagung lagi, dan macam-macam, membuat dia macam rasa tak pernah dia jumpa makan. Ada jagung dibuat air. Di Malaysia dia jumpa macam ini. Di setiap bazar Ramadan ataupun tempat-tempat gerai-gerai minuman banyak juga dijual air jagung ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini culture shock Jepun pula. Oke, kira-kira apa ya Jepun nih version? Jom. Culture Shock in Malaysia Part 3. Oh, bila tengok Stray Cat di Malaysia. Nak ayam tak? Nak ayam? Ayam tak? Nah. Oke. Di Jepun. Culture Shock in Malaysia. Di Jepun. Oke. Yes, kau. Di Malaysia. Baju koyak jadi alas kaki. Jepun. Towel je. Baju lama jadi Oke, kreatifnya orang Malaysia. Buah culture shock orang Jepun. Yang pertama, tadi katanya kalau di Malaysia ada stray cat itu datang kucing. Kita sebagai orang, kita sebagai yang di sini tuh, kita lihat kucing, wah comelnya, nak makan ayam tak? Kita siap tanya lagi, nak ayam goreng tak? Kita bagi dia. Tapi kalau dekat Jepun,
Oh, ternyata kalau mereka didatangi kucing, oh, apakah orang Jepun takut kucing? Atau memang saja tak suka? So, itulah tadi katanya yang membuat kucing di Jepun itu takut dengan orang. Dan satu lagi, kalau di Jepun itu alas kaki ya, pakai alas kaki lah. Kalau di Malaysia, itulah kreatifnya. Sari pun macam itu. Ini bermaksud kita gunakan apa yang masih boleh digunakan, betul tak? Kalau kita rasa itu macam masih boleh digunakan, kita gunakan lah kan. Kain baju-baju yang tak boleh dipakai, ya kita buat alas kaki kan, kaki. Macam itu, digunakan selagi masih boleh digunakan. Itulah kreatif namanya. Okay. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah culture shock. Daripada kakak ini adalah orang Indonesia, pas dia mula-mula datang ke Malaysia, ada beberapa benda baru yang dirasanya berbeza dengan Indonesia. Kira-kira apa itu ya teman-teman perbezaannya? Jom kita tengok sama-sama. Annyeong, welcome back to my channel. Wow, namanya sama ya dengan Sari Kim. Hai, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol atau sharing sesuatu yang menurut aku menarik. Aku udah tinggal di Malaysia, khususnya di Melaka ini selama 1 tahun. 1 tahun lebih tepatnya. Dan wah, menyenangkan banget ya. Karena di sini benar-benar lingkungan yang baru banget buat aku, dengan orang yang semuanya baru, nggak ada yang sama sekali aku kenal. Jadi kayak pengalaman hidup banget tinggal di sini. Terus di sini aku mau sharing atau cerita-cerita apa aja sih culture shock atau culture difference yang aku alami selama aku tinggal di Malaysia, khususnya di Melaka. Oke. Yang pertama, di Malaysia itu banyak banget mobil daripada motor. So, aku lihat Orang Indonesia di ini jalanan itu semuanya berjejer mobil. Ada motor tapi dikit banget. Aku nggak tahu di daerah lain, di negeri lain kayak gimana, tapi di Melaka aku selalu lihat seperti itu. sama, semua Ya, pun jadi macam ini itu. beda banget sama Kayak di lagi Indonesia ya. yang mana menurut aku walaupun banyak mobil tapi lebih banyak orang yang pakai motor. Jadi kalau kita lagi di jalanan di Indonesia tuh pasti berjejernya semua. tuh motor-motor, sedangkan kalau di Malaysia pasti mobil-mobil semuanya, hampir semua. Yang kedua, masih urusan dengan mobil. Di sini tuh jarang banget orang pakai klakson. Jarang banget. Kecuali ada hal-hal yang orangnya. penting atau bahaya mendadak kayak gitu baru dipakai klaksonnya kayak gitu. Beda sama di Indonesia. Kalau kita di lampu merah, lampunya udah berubah ke hijau, itu pasti dikit-dikit langsung klakson. Di sini nggak ada. Bener-bener damai banget kalau di jalanan tuh, karena ya jarang banget pakai klakson asli. Yang ketiga, di sini itu jarang banget ada tukang parkir. Tak ada kan? Nah, Yes, walaupun kita parkir di pinggir jalan, di depan ruko, di depan minimarket, itu walaupun kita parkir mau sejam juga nggak bakal ada tukang parkir yang nyamperin. best kan? Tak ada ditagih Jadi, uangnya. aku pernah jalan-jalan ke Langkawi. Oke. Di situ kita nyewa mobil. Terus ternyata mobilnya tuh kan baru nyewa, jadi bensinnya tuh kosong. Otomatis kita langsung ke pom bensin gitu. Dan ternyata pom bensinnya tuh kebanyakan di sini tuh self service. Yes, self service alias isi sendiri. Jadi kita tuh harus beli atau ngisi si bensinnya tuh di dalam kayak minimarket gitu. Terus baru bisa kita isi. 5. Oke, 5. Aku nggak tahu di daerah lain, tapi yang aku rasain di Melaka itu transportasi utama yang aku andelin di sini itu adalah Grab. Grab. Sebenarnya ada taksi, tapi karena
kan masuk ke apartemen gitu ya, ke jalanan gitu, kayak jarang banget ada taksi yang lewat. Tapi aku nggak tahu di daerah lain kayak gini atau enggak, karena ini yang aku alamin di Melaka. Oke. 6. Ini juga self service yang baru pertama kali aku cobain di sini, yaitu Dobby layan diri atau laundry sendiri pakai koin kayak gitu. Sebenarnya di Indonesia juga ada laundry kayak gitu. Ada kok. Tapi sedikit belum belum familiar gitu. Tapi di sini aku lihat kebanyakan malah Dobby layan diri daripada laundry service yang biasa kayak gitu. Ya, betul. 7. Yang ketujuh. Masih tentang self service. Di Water sini itu yang refill aku self-service. wow, unik banget gitu ya. Di sini itu isi atau refill air galon itu pakai kayak vending machine. Unik banget gak sih? Aku baru pertama kali lihat kayak gini. Kita isi sendiri, masukin koin sendiri. Ya pokoknya bener-bener self service dan ini tuh a whole new world banget buat aku. Wah, 8. Tidak ada kaki lima, pedagang kaki lima. Jadi kalau kalian misalnya mau sesuatu makanan apapun itu, terus kalian nunggu di depan rumah, itu nggak bakal ada yang lewat. Nggak bakal ada abang-abang yang lewat. Ada ice cream juga. Jadi kalau Ada kita ice cream. mau sesuatu, kita nggak bakal nemuin abang-abang gerobakan kayak gitu keliling. Di sini nggak ada. 9. Oke, yang ke-9 ya, ada keberapa ini? Malaysia Bahasa. itu kan bahasanya Melayu ya. Tapi selain Melayu di sini tuh maaf, bukan maksud aku mengejek, merendahkan atau seperti itu. Malah aku jadi belajar. Di sini tuh banyak orang-orang, walaupun orang Malaysianya sendiri, pokoknya hampir semua orang berbicara pakai bahasa Inggris. Bukan semua. Selain Melayu, selain Chinese Oke. atau Mandarin, mereka itu berbicara pakai bahasa Inggris. Yes. Aku jadi melatih bahasa Inggris aku. Makin pede belajar bahasa Inggris di sini gitu loh. 10. Oke, nanti kita bahas Waktu ya. pas pertama kali di sini, aku baru tahu kalau di Malaysia itu setiap negeri punya bendera Benderanya. masing-masing. Iya. Jadi negeri Lain-lain di ya, Malaysia kan? itu kayak provinsi ya kalau di Indonesia. Nah pas pertama kali aku ke Melaka, aku lihat ada bendera. Ada dua Terus ya, aku Malaysia pikir, dan Melaka misalnya. Ini bendera Malaysia, tapi kok bukan gini? Karena aku tahu bendera Malaysia kayak gimana. Dan disitulah baru aku tahu ternyata itu adalah bendera negeri Melaka. Kayak tiap negeri punya benderanya masing-masing, ada ciri-cirinya kayak gitu. Ya mungkin segitu dulu ngobrol atau sharingnya dari aku. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah, yang tidak sesuai. Mohon maaf banget, tolong perbaiki aku di kolom komentar. Karena ini yang aku rasakan selama aku tinggal di Melaka ya. Oke. Aku belum pernah tinggal di negeri lain lagi selain Melaka, jadi aku mohon maaf kalau ada yang salah. Thank you for watching, see you on my next video. Yang diceritakan berdasarkan pengalaman dia yang dirasakannya, walaupun mungkin kalian rasakan itu ada macam, contohnya itu hari ada bahas juga self service isi minyak itu, bahwa di kampung-kampung masih ada juga orang yang isikan minyak, ada pekerjanya. Tapi ini mungkin yang dirasakan oleh Sari Kim ini ya teman-teman. Nah, mungkin ada juga di setengah tempat ataupun di kampung itu ada macam itu. Nah, bahasa mungkin dia salah menyampaikan. Di sini bukan semua orang guna bahasa Inggris. Di hampir semua orang itu tahu ataupun faham dalam bahasa Inggris. Di sini tetap juga menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi ya teman-teman. Tapi mereka di sini faham. Maka dari itu Sari lihat banyak student-student daripada Indonesia itu mau belajar ke Malaysia ini hanya untuk
dia memfasihkan bahasa Inggrisnya gitu teman-teman. Oke, so kalau kalian ada komentar lain, kalian juga boleh perbetulkan di ruang komen dekat bawah. Kalian juga boleh sharing pengalaman kalian ke negara mana ataupun ke Indonesia juga, apa yang membuat kalian terkejut yang kalian rasa di Malaysia itu tak ada macam tuh, tapi di negara tersebut ada itu. Jom komen. So thank you again for watching teman-teman. Terima kasih sekali lagi. See you on my next video. Misari. Bye.